agar setiap kata kalimat firman Tuhan hamba sampaikan di tempat ini memberkati setiap kami, mengajar setiap kami, menegur setiap kami, bahkan membangkitkan iman percaya kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan yang dikasihi. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias Medan. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias Medan. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kepeng. Yuk kasih salam dulu kanan kirimu. Jumpai 1, 2, 3 orang, katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Baiklah, pepatah dunia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, saudaraku. Nama saya yaitu Pendeta Samuel Coki Agustinus Panjaitan, Master Teologi. Ya, saya punya istri 1, Bapak Ibu, anak 2 ya. Istri 1, anak 2. Nah, saya saudaraku salah satu dosen di STT Tiberias ya. Juga bagian dari staf STT Tiberias, dan saya tinggal di daerah Bekasi ya. Ada mahasiswa-mahasiswa saya di depannya, ada Pak Supian, ada Pak Rafael, ada siapa satu lagi? Yunita ya. Nah, jadi saudaraku, demikianlah perkenalan saya hari ini. Baiklah, tema atau judul khotbah kita berbicara tentang kelahirannya membawa kesukaan besar. Tema atau judul khotbah kita hari ini berbicara tentang kelahirannya membawa kesukaan besar. Nah, kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya, karena kelahiran Kristus atau Natal itu merupakan momen yang paling penting dalam dunia kekristenan. Saudaraku, saya ingin bertanya kepada saudara hari ini, kira-kira ya, kan kalau bicara tentang Natal kan bicara tentang kelahiran Kristus. Kira-kira menurut saudara, umur Yesus sekarang udah berapa tahun? Ada yang tahu? 2000. Kira-kira begitu ya Pak ya? Ya, sama Pak, kira-kira 2000 lah Pak. Situan. Nah, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, kalau hari ini ya, Natal atau berbicara tentang kelahiran Kristus, nah ini saudaraku harus kita rayakan ya. Sama seperti halnya kalau saudara merayakan hari ulang tahun. Jadi Natal sebenarnya hari di mana kita merayakan hari yaitu ulang tahun Yesus. Ya, yuk langsung saja buka Alkitab saudara, terambil di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Kurang semangat ya kita katakan puji Tuhan. Yuk, 2, 3. Iya, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab apa? Sesungguhnya apa? Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk ayat 11, 2, 3 ya. Juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, sebagai orang Kristen, sebagai kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda dan saya pasti mengalami yang namanya sukacita besar. Bilang sama saya, katakan sukacita besar. Amin. Nah, kenapa kita mengalami sukacita besar? Karena Yesus telah lahir dan Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, sukacita dunia yang ditawarkan oleh dunia ini berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh Yesus. Nah, oleh sebab itu sukacita dunia ini bersifat sementara, tetapi sukacita yang diberikan oleh Yesus, sukacita bersifat kekal selama-lamanya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa itu kesukaan besar?
Kesukaan besar artinya tentang kabar yang sangat mengembirakan. Kesukaan besar berbicara tentang sukacita atau kebahagiaan. Tentu setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kesukaan besar. Tentu setiap kita pernah mengalami yang namanya sukacita besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, para gembala mereka menerima kabar kesukaan besar karena yaitu Yesus telah lahir, Yesus telah datang ke dalam dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, para gembala menerima kabar kesukaan besar bukan dari Maria dan Yusuf, tetapi dari malaikat bala tentara di sorga. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, para gembala-gembala lah yang pertama kali menerima kesukaan besar dari para malaikat Allah. Sebab itu Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, sewaktu para gembala menerima kabar kesukaan besar, apa yang terjadi? Mereka pergi ke Bethlehem. Mereka melihat ya Yesus yang telah lahir, Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, para gembala itu tidak hanya saja menerima kabar yaitu sukacita besar, tetapi Bapak Ibu, hidup mereka diubahkan oleh Kristus. Hidup mereka diubahkan oleh Kristus. Dan tidak hanya saja para gembala hidupnya diubahkan oleh Kristus, tetapi para pemimpin bangsa Israel, hidup mereka diubahkan oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, sewaktu Yesus lahir di kota Bethlehem, tahukah saudaraku bahwa saya pelajari Alkitab saya baik-baik, kota Bethlehem adalah kota yang terkecil. Kota Bethlehem adalah kota yang tidak dianggap oleh dunia pada zaman itu. Bayangkan, saya pelajari ya sejarahnya bahwa penduduk kota Bethlehem itu nggak sampai 1000, saudara. Tetapi Alkitab Anda saya mengatakan, ya, Alkitab Anda saya mencatat bahwa sewaktu Yesus lahir di kota Bethlehem, kota yang terkecil, kota yang tidak dipandang oleh dunia, kota yang dianggap hina. Waktu Yesus lahir, kota itu menjadi kota yang dahsyat. Kota itu menjadi kota yang terbesar. Karena kenapa? Karena Kristus telah lahir di kota Bethlehem. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah pandang yang terkecil. Jangan sekali-kali pandang orang-orang hina. Karena orang-orang terkecil, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini, saya yakin dan percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, menarik sekali Bapak Ibu. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Hari ini Bapak Ibu, ada 3 hal. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Kenapa kelahiran Kristus membawa kesukaan besar? Yang pertama, di ayat Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya pasal 9 ayat 5. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Iya, setelah berikutnya. Yesaya pasal 9 ayat 5. 2, 3 ya. Sebab seorang apa? Anak telah lahir untuk kita. Seorang apa? Putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada dan namanya disebut orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Nabi Yesaya pernah menubuatkan bahwa Yesus akan lahir datang ke dunia. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang dapat kita pelajari bahwa kenapa kelahiran Kristus membawa kesukaan besar? Jawabannya adalah karena rencananya tidak akan pernah gagal. Bilang sama saya, katakan, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Jadi setiap rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Yesaya pasal 9 ini memberitakan bagaimana bangsa Israel pada masa itu sedang berada dalam pembuangan, yaitu negeri di Babel selama 70 tahun. Ya. Ini bangsa Israel Bapak Ibu. Mereka sedang berada di pembuangan. Ini Nabi Yesaya mencatat selama 70 tahun mereka berada di negeri asing. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, waktu ya Nabi Yesaya berseru memohon kepada Tuhan supaya bangsa Israel itu dikembalikan kepada negeri buangannya, kepada negerinya asalnya. Ya, seruan mereka didengar oleh Tuhan. Seruan mereka dijawab oleh Tuhan.
Selama 70 tahun mereka berada di pembuangan, doa mereka dijawab oleh Tuhan. Alkitab Anda saya mengatakan bahwa rancangan orang baik tidak akan pernah dilupakan, tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Saya pelajari Alkitab saya Bapak Ibu ya, bahwa ada begitu banyak contoh-contoh dalam Alkitab, bagaimana mereka diproses oleh Allah, bagaimana mereka pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya, tetapi di balik kegagalan dalam hidup mereka bukanlah merupakan halangan untuk mereka berhasil. Jadi orang-orang yang gagal, yang pernah mengalami kegagalan, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah putus asa. Kita ambil contoh siapa? Yusuf. Ya, Yusuf. Siapa yang tidak pernah kenal nama Yusuf? Yusuf Bapak Ibu pernah dibuang oleh kakak-kakaknya, pernah dimasukkan ke dalam sumur, bahkan pernah dijual ke Mesir. Tapi yang terjadi Bapak Ibu waktu Yusuf ya dibuang, bahkan dijual ke Mesir, Alkitab Anda saya mengatakan ya, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf itu orang yang diproses oleh Tuhan, pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam kehidupan. Tapi bayangkan saudaraku, Alkitab Anda saya mengatakan bahwa karena Yusuf orang yang takut akan Tuhan, Yusuf menjadi orang berhasil. Kakak-kakaknya yang menjati Yusuf ya. Waktu terjadi kelaparan di Mesir, kakak-kakaknya apa? Minta makan kepada Yusuf ya. Karena dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Lalu contoh yang kedua, tokoh dunia. Sambil contoh siapa? Thomas Alva Edison Bapak Ibu. Tentu kita tahu siapa Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison dikenal siapa? Salah satu investor terbesar dengan penemuan yang mengubahkan hidup umat manusia. Dia menciptakan salah satu bola lampu Bapak Ibu. Thomas Alva Edison pernah gagal 999 kali. Tetapi ke 1000 kali, kalau kita baca sejarahnya Thomas Alva Edison, ke 1000 kalinya dalam 999 kali gagal, 1000 kalinya dia berhasil menciptakan bola lampu. Lalu kemudian siapa? Stephen King. Stephen King Bapak Ibu ya, penulis cerita horor dalam misteri kawakan yang telah menerbitkan 50 buku. Apa yang terjadi? Karyanya pernah ya ditolak berkali-kali. Ditolak 60 kali oleh 60 penerbit. Tetapi dia berhasil menerbitkan cerpen yang luar biasa. Dalam bukunya dikatakan, saya adalah perampok makam remaja. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang tersebut yang pernah diproses oleh Tuhan, pernah mengalami